Berlian adalah batu permata yang terbuat dari intan. Berlian merupakan salah satu batu permata yang paling berharga, indah, dan langka. Produk berlian di dunia sangat sedikit karena sulitnya menemukan intan berkualitas terbaik sebagai perhiasan. Berlian merupakan batu alami terkeras di bumi yang tersusun dari karbon murni. Berlian juga merupakan batu permata paling populer. Berlian terbentuk secara alami di lingkungan dengan suhu dan tekanan ekstrim di bawah kerak bumi. Intan atau berlian kasar dibawa ke permukaan bumi melalui aktivitas vulkanik. Berlian alami ditambang di berbagai daerah di dunia, dengan mayoritas pasokan berasal dari Afrika Selatan, Rusia, dan Kanada. Kekuatan, kecemerlangan, dan kilauan berlian membuat berlian menjadi permata yang tidak tertandingi. Secara simbolis berlian melambangkan cinta yang teguh. Salah satu keunggulan berlian yang paling utama adalah kemampuannya untuk menjadi simbol status sosial. Sejak dulu kala, kepemilikan berlian telah dianggap sebagai tanda kekayaan, keberhasilan, dan status sosial yang tinggi. Kenapa berlian mahal? Pembuatan permata alami atau batu mulia ini memiliki berbagai proses pembentukan yang sulit, dengan waktu yang lama. Setelah selesai proses penambangan pun, tak seluruh permata bisa dijadikan perhiasan. Hanya sekitar 50% hasil tambang yang berkualitas untuk dijadikan perhiasan. Sulitnya mendapatkan batu mulia ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa batu mulia ini berharga sangat mahal. Alasan lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya harga permata ini adalah karakteristiknya. Karakteristik berlian tersebut berupa bentuk yang bersinar, kemampuan untuk memantulkan cahaya, serta kekerasannya. Batu mulia ini dinilai sebagai batu alam yang paling kuat dan keras di muka bumi. Berlian pertama kali ditemukan di India. Pada saat itu berlian dihargai karena kekuatan, kecemerlangannya, kemampuannya untuk membiaskan cahaya, dan mengukir logam. Berlian pada saat itu juga dipakai sebagai perhiasan, alat pemotong, bahkan berfungsi sebagai jimat untuk menangkal kejahatan, dan diyakini dapat memberikan perlindungan dalam pertempuran. Saat Dark Age atau zaman runtuhnya kerajaan Romawi, berlian juga digunakan sebagai bantuan medis dan dianggap dapat menyembuhkan penyakit serta luka saat menelannya. Penggunaan berlian pada cincin sebagai simbol komitmen berasal dari sejarah kuno. Terutama bagi orang Romawi, cincin merupakan simbol kebenaran. Diberikan sebagai tanda kasih sayang atau persahabatan, dan tidak selalu mewakili tata cara suatu pernikahan. Berkembang hingga tahun 1215, Paus Innocentius III mengumumkan masa tunggu antara pertunangan dan upacara pernikahan. Peristiwa tersebut mempelopori munculnya cincin sebagai simbol komitmen pada masa tunggu. Cincin awalnya juga mewakili peringkat sosial dan hanya kaum elit yang diizinkan memakai cincin biasa maupun cincin berlian. Cincin pertunangan berornamen berlian pertama yang tercatat dalam sejarah adalah pada tahun 1477, ketika Archduke Maximilian dari Austria melamar Mary dari Burgundi. Pada era tersebut, berlian merupakan barang yang jarang ditemukan dan hanya disediakan untuk para bangsawan dan kelas elit. Barulah pada 1947, terdapat kampanye berlian dalam skala besar, yang bunyinya, "A diamond is forever." Berkat kampanye tersebut, saat ini terdapat lebih dari 78% cincin tunangan berornamen berlian. Fakta menarik berlian. Tidak ada dua berlian yang sama persis. Mungkin akan kita temukan dua produk berlian dengan spesifikasi yang sama. Namun faktanya, meski memiliki spesifikasi yang sama, tidak ada dua berlian yang sama persis. Setiap berlian pasti memiliki keunikan yang tak dimiliki oleh berlian lainnya.
Salah satunya bisa ditandai dari clarity, atau tingkat kejernihan berlian. Setiap berlian memiliki inklusi atau cacat yang terbentuk saat proses pembentukannya di alam. Cacat ini juga merupakan tanda lahir dari berlian. Cacat tersebut antara satu dan berlian lainnya tidaklah sama. Negara penghasil berlian. Negara-negara yang menjadi sumber utama berlian telah berubah seiring waktu. India adalah sumber berlian asli dunia, dimulai pada tahun 1400-an ketika berlian India mulai dijual di Venesia dan pusat perdagangan Eropa lainnya. Kemudian pada tahun 1700-an, pasokan berlian India menurun dan Brazil menjadi sumber utama berlian dunia. Hingga akhir tahun 1800-an ketika cadangan berlian yang sangat besar ditemukan di Afrika Selatan. Saat ini, berlian ditambang di banyak negara, termasuk Rusia, Kanada, Indonesia, dan Australia. Berlian terbesar yang pernah ditemukan. Berlian terbesar yang pernah ditemukan adalah berlian Cullinan. Batu permata tersebut beratnya mencapai 3.106 karat, atau 0,6 kg. Ditemukan pada tahun 1905 di Afrika Selatan, pemilik tambang dan para pemimpin Afrika Selatan memberikan berlian tersebut kepada Raja Edward. Cullinan akhirnya dipotong menjadi 9 berlian besar dan 100 berlian kecil, dan 3 yang terbesar dipajang di Menara London sebagai bagian dari permata mahkota. Berlian bisa dibuat manusia. Berlian ternyata juga bisa diproduksi oleh manusia. Berlian yang ada di toko perhiasan bisa saja bukan batu asli namun buatan manusia. Berlian buatan ini bisa dibuat dengan banyak cara namun semuanya tetap menggunakan bahan karbon sehingga hasil akhirnya tetap indah. Para ilmuwan dapat menciptakan berlian di laboratorium tanpa perlu letusan gunung berapi yang disebut dengan berlian sintetis. Hasilnya meski terbuat dari bahan yang sama, berlian sintetis dijual 30% lebih murah di pasaran karena dianggap tidak berharga. Berlian yang paling terkenal di dunia. Koh-i-Noor atau biasa disebut dengan Mountain of Light, merupakan berlian paling mahal di dunia. Berlian Koh-i-Noor bahkan tak ternilai harganya karena keunikannya. Koh-i-Noor berarti gunung cahaya, dan permata ini dianggap sebagai berlian tak ternilai paling terkenal di dunia. Berlian ini memiliki bentuk oval dengan berat 105,6 karat. Diperkirakan berlian ini berasal dari India. Batu permatanya merupakan bagian dari tahta merak kerajaan Mughal. Kemudian, berlian ini secara kontroversial dipindahkan ke Ratu Victoria ketika Inggris mencaplok Punjab. Sejak abad ke-19, berlian itu tetap menjadi milik keluarga kerajaan Inggris. Koh-i-Noor ditempatkan di bagian depan mahkota yang dikenakan oleh Ratu Elizabeth, Ibu Suri, Ibu Ratu Elizabeth II. Koh-i-Noor terakhir terlihat di depan umum pada tahun 2002 ketika mahkota ditempatkan di atas peti mati Ibu Suri. Fakta terkini berlian. Cacat berlian dan teknologi kuantum. Para ilmuwan sedang menjajaki penggunaan cacat pada berlian, khususnya pusat kekosongan nitrogen, untuk komputasi kuantum dan aplikasi penginderaan. Cacat ini dapat dimanipulasi pada tingkat kuantum, sehingga berlian berpotensi berguna dalam pengembangan teknologi baru seperti sensor kuantum dan sistem komunikasi.